warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnes, balik lagi bareng kita di Takjil Tanya-Tanya Kajian Islami. Nah, mungkin Sobat Jurnes juga paham bahwa semangat kita saat bulan Ramadan tuh cuman ada di minggu-minggu awal aja ya. Makin kesini kok malah makin mager. Sekolah, tugas numpuk, kegiatan di rumah juga banyak. Akhirnya ibadah itu cuma jadi label niat doang. Padahal katanya ada loh amalan simple tapi pahalanya gede banget kalau rutin dilakuin. Nah, biar kita puasa nggak cuma nahan lapar dan haus doang, hari ini kita bakal ngobrol langsung bareng Bu Erinda selaku guru akidah akhlak di MAN Kota Surabaya tentang amalan harian Ramadan ala Gen Z yang gampang tapi penuh berkah. Yuk kita langsung tanya-tanya. Halo Bu Erinda, selamat sore Bu. Selamat sore. Nah, menurut Ibu di zaman sekarang Gen Z masih bisa nggak sih tetap rajin ibadah walaupun banyak distraksi dari gadget, media sosial gitu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu Gen Z itu apa sih? Nah, Gen Z itu kan umur ya, seseorang yang lahir di tahun 97 sampai 2012. Nah, seperti kayak kita berarti termasuk Gen Z. Nah, apa sih? Apakah bisa Gen Z itu rajin ibadah dalam Ramadan meskipun terdistraksi? Nah, kita kan tahu bahwa kita dalam hidup itu kan sudah dipenuhi sama teknologi. Nah, pasti Gen Z itu kan bisa dong, sangat bisa lah. Kan Gen Z bisa adaptif sama teknologi. Jadi menurut Ibu bisa lah. Nanti yang penting atas niatnya sama kesadaran dirinya. Jadi harus punya targetnya gitu loh. Oh, berarti kayak tergantung individunya aja iya, ya Bu ya? Betul. Jadi kalau dia sudah punya niat sama punya kesadaran diri pasti dia bisa. Nah Bu, untuk yang selanjutnya, kalau untuk anak sekolah nih Bu, kayak siswa-siswi di MAN ini, amalan harian apa yang paling realistis dan mudah dilakuin saat pembelajaran juga bisa Bu? Saat kegiatan sekolah berlangsung. Oke. Kan kita ya sama-sama sibuk gitu ya. Apa ya yang paling bisa mungkin itu kita kalau paling mudah kita sedekah, apalagi nanti kalau pas takjilan kita mampir buat belikan mama ayah di rumah gitu boleh, atau enggak kita juga niatnya sekolah itu diperbaiki lagi, kita harus baca doa kemudian ikhlas gitulah intinya. Tadi yang disebutin Bu Erinda kayak sedekah, beliin mama papa takjil, itu kan termasuk amalan yang kecil ya guys ya. Betul. Tapi kenapa banyak yang bilang kalau amalan kecil tapi rutin dilakukan justru lebih baik daripada amalan yang besar tapi jarang dilakukan Bu? Nah, benar. Kenapa ya Pak kita amalan yang kecil itu lebih baik? Kenapa? Karena Allah itu suka yang istiqomah. Allah itu suka orang yang dia itu rajin. Kayak kita kan sholat. Di sini kita diwajibkan untuk sholat sunnah duha. Nah, itu diberikan supaya kita lebih disiplin lagi, lebih kayak tadi istiqomah. Jadi Allah tuh suka istiqomah. Kayak tadi contohnya misal hal kecil berbagi sedekah takjil itu meskipun kecil 5.000 atau enggak 10.000 sisa uang. Nah, itu bisa istiqomah nanti pahalanya lebih besar. Berarti lebih baik istiqomah kayak pelan-pelan gitu ya Bu, daripada sekalinya amalan besar misal tahajud di malam hari tapi dilakuinnya kayak cuma 2 bulan sekali, sebulan sekali. Betul. Gitu ya, Bu. Jadi yang penting kecil tapi istiqomah. Kayak di Ramadan ini kita nggak harus mikir harus tahajud lah nanti sebelum sahur kita tahajud, enggak, tapi yang penting pelan-pelan aja ya. Iya, berarti tetap mengikuti alur kehidupan ya Sobat Jurnes. Nah, selanjutnya Bu, puasa itu kan bukan cuma nahan lapar dan haus ya Bu, tentunya dong. Sebenarnya puasa itu melatih kita dalam hal apa aja Bu selain melatih menahan nafsu? Iya. Selain nafsu, makan, lapar gitu ya, kita juga harus menahan dari emosi supaya nggak marah-marah. Lisan kita dijaga. Terus apalagi ketikan. Ketikan di media sosial tuh Sobat Jurnes tetap diperhatikan ya walaupun bulan Ramadan. Jangan sampai tangannya kita nanti bisa ngetik hal yang kotor gitu di WA, di sosmed, IG gitulah. Jadi harus sadar diri gitulah. Karena Allah ada di mana-mana Bu ya. Tetap melihat walaupun kalian di ruangan sendiri, Allah tetap ada Sobat Jurnes. Nah, selanjutnya Bu, di tengah kesibukan siswa-siswi MAN, sekolah, tugas, amalan apa yang tetap bisa dilakuin
selain sedekah mungkin infak pagi atau mungkin ngaji gitu Bu? Ya, selain itu bisa kita istighfar ya, karena kita kan Ramadan itu istighfar, terus istighfar supaya nanti pas Idul Fitri kita lebih suci gitu. Jadi istighfar, terus baca selawat gitulah. Kalau ngaji pagi gitu termasuk nggak Bu ini yang di sebelum sholat duha, setelah sholat duha kan Ya, adanya ngaji rutin itu Bu ya, Ya, siswi-siswi itu man. termasuk daripada kita ngomong kotor, kita juga harus baca istighfar. Habis ngaji, terus kita istighfar, baca selawat gitu. Gitu. Selanjutnya Bu, kalau kita sering pakai HP, adakah cara supaya aktivitas di media sosial tetap bernilai positif atau bahkan bisa jadi ladang pahala nih Bu? Oke, apa ya, kita bisa melihat YouTube atau TikTok ya, sekarang TikTok yang bermanfaat seperti tips dan trik atau enggak motivasi gitu. Terus juga sama, kita harus menahan ketikan, nggak boleh memberikan komentar, tidak boleh menyebarkan hoaks gitulah. Supaya lebih bermanfaat lagi. Iya, supaya biar Ramadannya nggak terasa sia-sia gitu ya Bu Iya, ya, walaupun di rumah betul. aja. Nah, terakhir nih Bu, pesan apa untuk Gen Z supaya Ramadan ini bisa jadi awal kebiasaan ibadah yang lebih baik untuk kedepannya? Oke, pesan untuk Gen Z ya, kita sama-sama Gen Gen Z. Z. Jadi pesannya apa? Kita lakukan hal yang kecil dulu. Kita lakukan dengan ikhlas, dengan istiqomah, kayak tadi membantu orang tua sebelum sahur, saat buka puasa itu boleh supaya kita lebih istiqomah dan juga dapat pahala. Gitu. Kita nggak boleh mikir kalau ibadah itu berat, enggak, tapi kita juga harus pelan-pelan istiqomah gitulah. Oke. Nah, Sobat Jurnes, ternyata ibadah itu nggak selalu harus yang berat ya. Tadi kayak amalan kecil, kayak infak tiap pagi, beliin takjil buat mama papa. Itu bisa jadi amalan besar kalau rutin dilakuin dan dijalani dengan ikhlas. Semoga setelah ini kita bisa mulai dari hal yang simple dulu, biar Ramadan kita nggak cuma lewat, tapi benar-benar bermakna. Terima kasih banyak untuk Bu Arinda yang sudah berbagi ilmu pada kita di sore hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.